Selamat datang sedulur-sedulurku kabeh, di hadapan jagat raya yang terus berputar, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang kadang membuat kita terlena. Pernahkah panjenengan semua merasakan ada bisikan-bisikan halus dari semesta? Atau mungkin tanda-tanda tak kasat mata yang mencoba membimbing langkah? Terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, rasanya hati menjadi lebih peka, lebih mudah menangkap getaran-getaran spiritual. Seolah-olah ada sebuah pintu kebijaksanaan yang sedikit terbuka, mengajak kita merenungi takdir, merenungi perjalanan hidup. Fenomena ini, saudara-saudara, bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari ramalan weton yang kerap mengemuka di momen-momen sakral seperti ini. Menyingkap tirai masa depan yang diselimuti misteri, namun juga penuh harapan. Sungguh dalam rasanya, jika kita mau sedikit saja menghentikan langkah dan mendengarkan. Sugeng rawuh sedulur-sedulurku ingkang kinasih, di channel Mbah Prekul. Omah kita bersama untuk menggali pitutur luhur, memahami sasmito alam, dan menelusuri jejak-jejak kebijaksanaan leluhur. Di sini, kita akan mencoba memahami makna di balik setiap peristiwa, setiap tanda, bukan untuk meramal nasib dengan kepastian, namun untuk mencari petunjuk, pencerahan, dan bekal laku hidup. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya, agar panjenengan tidak ketinggalan setiap wejangan yang insya Allah bermanfaat. Hari ini, Mbah Prekul ingin mengajak panjenengan semua, khususnya yang lahir pada weton Legi, untuk merenungkan sebuah pesan yang teramat penting. Sebuah pesan terakhir Jayabaya di tahun 2026 untuk weton Legi. Bukan sekadar ramalan biasa, melainkan sebuah pauling agung, sebuah pitutur luhur dari Sri Aji Jayabaya, Raja Bijaksana dari Kediri yang dikenal akan wangsit-wangsitnya. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter, potensi, dan tantangannya sendiri. Primbon tidak sekadar catatan hari lahir, melainkan sebuah peta perjalanan jiwa, sebuah pusaka kebijaksanaan yang memandang pesan Jayabaya sebagai sasmito, sebagai tanda alam yang tersirat, bukan terucap gamblang. Para leluhur kita memahami bahwa alam semesta ini adalah guru yang agung, yang senantiasa mengirimkan isyarat, yang jika kita mampu membacanya dengan hati, akan menjadi penerang jalan. Tentu saja, banyak di antara kita yang mungkin bertanya, apakah pesan Jayabaya ini nyata? Bagaimana mungkin kita memahami wangsit dari masa lalu untuk masa kini? Sedulurku, Jayabaya bukanlah seorang peramal yang menebak angka lotre, bukan pula seorang tukang sihir yang mengubah nasib. Pesan-pesannya adalah metafora, simbolisme yang kaya makna. Ia adalah seorang filsuf dan pemimpin spiritual yang mencoba menggambarkan pola-pola kehidupan, tantangan moral, dan arah perjalanan batin manusia. Makna simbolisnya jauh melampaui ramalan harfiah. Ini adalah refleksi psikologis, sebuah filosofi hidup yang mengajak kita untuk mawas diri, mempersiapkan hati, dan menguatkan batin menghadapi perubahan zaman. Pada intinya, pesan ini adalah sebuah petuah kehidupan yang tak lekang oleh waktu, namun relevan secara spesifik untuk weton Legi di tahun 2026 yang akan datang. Bayangkan saja di sebuah dusun terpencil, hiduplah seorang kakek tua bernama Mbah Karto, yang lahir dengan weton Legi. Setiap pagi, Mbah Karto selalu menyempatkan diri duduk di teras rumahnya yang terbuat dari bambu, sembari menyeruput kopi dan memandangi sawah yang membentang hijau. Suatu ketika, di tahun yang penuh gejolak dan perubahan, Mbah Karto selalu berkata, "Lek, jaman saiki iki koyo segoro, ombake gede, yen orang ngerti arah, iso keseret. Nah, zaman sekarang ini seperti lautan, ombaknya besar, kalau tidak tahu arah, bisa terseret." Ia tidak pernah berbicara tentang ramalan, namun selalu menasehati cucu-cucunya untuk eling lan waspodo, jogo lisan lan tumindak. Mbah Karto mengajarkan bahwa kehidupan adalah tentang laku, tentang bagaimana kita berjalan dan menjalani setiap ujian. Di tengah kesederhanaannya,
Ia menemukan kedamaian justru dengan memahami isyarat alam, dengan menjaga perilaku, dan dengan terus nyambung rasa kepada Gusti. Pesan Jayabaya untuk Legi, sedulur, kurang lebih serupa. Sebuah pitutur singkat namun berdaya bagi mereka yang mau meresapi. Mbah Prekul akan membedah pesan Agung Jayabaya ini menjadi beberapa poin penting, khusus untuk panjenengan yang berweton legi. Mari kita selami satu persatu. Pertama, mengenai tanda alam dan suara batin. Dalam primbon, alam semesta dianggap sebagai cermin dari kondisi batin manusia dan pertanda akan datangnya peristiwa. Untuk Legi di tahun 2026, Jayabaya seolah berbisik, jagat bakal ngatonake wewaler, yen manungsa lali marang esensine. Artinya, alam akan menunjukkan peringatan jika manusia lupa pada esensinya. Filosofi hidupnya adalah, perhatikan perubahan di sekitarmu, bukan hanya cuaca atau musim, tapi juga getaran sosial, suasana hati orang-orang di sekelilingmu. Itu adalah cermin dari dirimu sendiri dan isyarat untuk menjaga keseimbangan. Di era modern ini, relevansinya sangat terasa. Saat teknologi menguasai, kita sering abai pada hal-hal kecil. Burung yang tak lagi berkicau di pagi hari, air sungai yang keruh, atau bahkan suasana hati yang mudah gundah. Bagi Legi, ini adalah panggilan untuk lebih peka, meluangkan waktu sejenak untuk meditasi alam, dan mendengarkan suara batin di tengah kebisingan dunia. Kedua, ajaran ngelmu padi. Weton Legi sering digambarkan sebagai pribadi yang lincah dan manis, namun kadang bisa terlalu loman, dermawan, hingga boros, atau mudah terpancing emosi. Jayabaya seolah mengingatkan, ngelmu padi, sansoyo tuwo, sansoyo dingkluk. Semakin berilmu, semakin merunduk. Filosofi kehidupan ini mengajarkan pentingnya rendah hati dan adaptabilitas. Di tahun 2026, mungkin akan ada banyak perubahan yang menuntut Legi untuk lebih fleksibel, tidak terpaku pada satu cara pandang. Relevansi di kehidupan modern? Jelas sekali. Dalam dunia yang serba cepat, ego dan keangkuhan seringkali menjadi penghalang terbesar. Legi diajak untuk terus belajar, mendengarkan, dan tidak takut mengakui kekurangan. Justru disitulah letak kekuatan sejati, seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Ketiga, watak Legi dan tantangan zaman. Setiap weton memiliki watak dasar. Legi dikenal dengan keluasan, kemanisan bicaranya, serta idealismenya. Namun di tahun 2026, Jayabaya seolah memberi peringatan. Akeh lelakon sing bakal nggoncang ati, sing kudu tetap teguh ing pongarep-arep. Akan banyak kejadian yang mengguncang hati, yang menuntut Legi untuk tetap teguh dalam harapan. Filosofinya, watak Legi yang kuat pada idealismenya harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, namun juga realistis menghadapi kenyataan. Jangan mudah larut dalam kekecewaan atau kemarahan. Relevansi di era kini, di tengah badai informasi, berita bohong dan polarisasi, menjaga kejernihan hati dan pikiran adalah laku yang luar biasa sulit. Bagi Legi, ini adalah panggilan untuk melatih kebijaksanaan dalam menyaring informasi, mengendalikan emosi, dan tetap optimis meski dihadapkan pada situasi sulit. Keempat, laku lampahing rejeki. Rejeki, bagi primbon, tidak hanya materi. Rejeki adalah kelancaran hidup, kesehatan, kebahagiaan, dan tentu saja kemudahan dalam mencari nafkah. Jayabaya seolah berpesan, rejeki ora mung soko bando, nanging soko welas asih lan tumindak becik. Rejeki tidak hanya dari harta, tetapi dari welas asih dan perbuatan baik. Filosofi hidupnya adalah bahwa setiap tindakan baik yang kita tanam akan membuahkan hasil yang baik pula, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Bagi Legi yang secara alami loman, ini adalah penekanan untuk terus menebarkan kebaikan, namun dengan bijak. Relevansi di era modern, dalam persaingan ketat, seringkali kita lupa bahwa kejujuran, integritas, dan empati adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Rejeki yang berkah akan datang melalui jalan-jalan yang tak terduga, jika kita senantiasa menjaga laku lampah yang baik. Kelima, pangeling-eling surodipo. Surodipo seringkali diartikan sebagai nafsu duniawi atau keserakahan. Jayabaya, dengan kearifannya, seolah mengingatkan Legi di tahun 2026. Jaga raga, jaga jiwa, ojo nganti katut marang surodipo.
Jaga raga, jaga jiwa, jangan sampai terbawa oleh nafsu duniawi. Filosofi hidupnya adalah pentingnya menjaga kemurnian batin dan spiritualitas di tengah godaan materi dan kekuasaan. Ini adalah ajakan untuk prihatin dalam arti yang lebih luas, yaitu mengendalikan diri, tidak berlebihan dalam segala hal. Relevansinya di era modern sangat krusial. Konsumerisme, hedonisme, dan tuntutan hidup yang tinggi seringkali membuat kita lupa akan esensi kebahagiaan sejati. Bagi Legi, ini adalah pengingat untuk senantiasa eling marang Gusti, mencari keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan rohani, agar jiwa tetap damai dan tidak mudah terombang-ambing. Sedulurku ingkang kinasih, jika kita satukan semua makna ini, maka intisari kebijaksanaan dari pesan terakhir Jayabaya untuk weton legi di tahun 2026 adalah sebuah ajakan agung untuk hidup dengan kesadaran penuh. Ini adalah seruan untuk menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan dan diri sendiri, rendah hati dalam berilmu, teguh dalam kebaikan, bijaksana dalam mencari rezeki, dan murni dalam menjaga batin. Semua ini adalah bekal untuk menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang mungkin datang di tahun 2026, agar Legi bisa menjalaninya dengan tentrem dan bahagia. Marilah kita merenungi sejenak di keheningan batin kita masing-masing. Di tengah kegaduhan dunia, seringkali kita lupa akan pentingnya laku, akan pentingnya prihatin, bukan dalam arti menderita, namun dalam arti mengendalikan diri dan mendekatkan diri pada sumber kebijaksanaan sejati. Pesan Jayabaya ini bukanlah beban, melainkan sebuah peta jalan. Peta yang mengajak kita untuk menyeimbangkan antara lahir dan batin, antara keinginan dan kebutuhan, antara duniawi dan ilahi. Ini adalah ajakan untuk kembali pada jati diri sebagai manusia Jawa yang eling dan waspada, yang tidak mudah goyah oleh badai, karena memiliki akar yang kuat di dalam hati. Demikianlah sedulur-sedulurku, sekilas pandang dari pesan terakhir Jayabaya untuk weton legi di tahun 2026. Semoga pitutur luhur ini menjadi penerang jalan bagi panjenengan semua. Ingatlah bahwa ramalan bukanlah takdir yang mengunci, melainkan isyarat untuk kita persiapkan diri dan melangkah dengan lebih bijak. Apa pandangan panjenengan mengenai pesan ini? Adakah pengalaman hidup yang relevan dengan bahasan kita hari ini? Jangan sungkan untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat berbagi kebijaksanaan dan pengalaman. Jika panjenengan merasa wejangan ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like, share kepada sedulur yang lain, dan tentu saja subscribe channel Mbah Prekul ini agar kita bisa terus bersama menggali khazanah budaya Jawa yang adiluhung. Matur nuwun sanget, mugi-mugi rahayu ingkang sampun tinamu, tansah pinaringan berkah lan kawelasan saking Gusti. Sugeng tindak, sugeng rahayu, sedulurku.